Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama di channelnya Kang Haji Solihin. Sebenarnya saya kemarin ke acara Batu Raden, ya sudah bikin video ya yang membahas masalah ketuhanan, termasuk di Kebumen Pantai Pecaron. Tapi karena saya rasa ada penyampaian yang kurang lugas karena situasi mungkin tidak sehening seperti keadaan sekarang karena banyak ya namanya di tempat wisata gitu ya, banyak gangguan. Dan saya menguraikan lagi atau mengulas tentang ketuhanan di video ini. Sebenarnya dulu pernah membahas masalah tentang ketauhidan ketuhanan gitu. Tapi karena saya pernah ya mungkin beberapa di video channel orang lain itu membahas masalah ketuhanan tentang manunggaling kaula Gusti gitu ya. Jadi mereka berpahamkan ketika insan sejati kita muncul setelah melakukan fana gitu, fana dari af'al, dari sifat, dari asma gitu. Jadi seolah-olah kita itu lebur, fana, menghancurkan diri, jadi melebur ke sosok bahwa kita itu berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi seolah-olah kita kembali ke kemurnian gitu ya. Nah, orang itu yang membahas bertanya begini. Tuhan menugaskan kita melaksanakan ibadah atau menyembah kepada Tuhan itu sebagai hamba, seolah sebagai jasa dia yang diciptakan untuk berterima kasih karena harus melaksanakan syariat lah istilahnya, beribadah syariat. Terus pemahaman mereka seolah begini, jadi kalau kita sudah masuk di taraf hakikat, ngapain lagi ibadah gitu. Orang Tuhan itu nggak memerlukan atau nggak, walaupun diibadahin ya segitu, walaupun tidak juga segitu kekuasaannya gitu. Jadi seolah-olah diri kita menyembah kepada Tuhan yang ada di dalam diri, seolah-olah seperti itulah pemikirannya. Padahal sepemahaman saya yang saya jelajahi gitu ya, antar lintas alam, dari mulai alam nasut kan, alam manusia, ini alam kehidupan lah, alam syariat gitu ya. Begitu kan ada alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Jadi kehidupan di alam nasut ini berbagai ras, suku, bangsa sedunia ini gitu kan. Terus begitu masuk ke alam jabarut, di sana juga berbagai ras, suku, bangsa gitu. Tapi yang saya ketahui, begitu kita memasuki alam kejinan, itulah alam jabarut itu alam kejinan ya. Jadi ada yang bilang seolah alam jabarut di atas malakut, tidak. Bukan seperti itu. Karena di alam jabarut masih ada raja-raja, pemerintahan seperti di alam manusia gitu. Kalau di alam malakut sudah tidak ada, apalagi di alam lahut ya. Jadi alam jabarut itu berada posisinya setingkat di atas alam nasut, alam manusia. Jadi alam gaibnya di antara manusia dan alam gaib bangsa jin gitu kan, ada manusia, jin, malaikat, levelnya seperti itu. Alam jabarut ini tempat kediamannya para jin, bangsa korin, atau bangsa siluman manusia yang berada di alam kejinan itu masuknya alam jabarut gitu. Nah, waktu saya masuk ke alam kejinan,
ada satu goa gitu ya. Di situ penghuninya ada jenis buta, ada jenis seperti kuntilanak atau ipri, ada jenis apa tuyul gitu ya. Nah saya lihat itu di antara mereka, walaupun satu lorong goa gitu, ternyata mereka itu tidak saling mengenal bahwa di situ ada jenis yang lain gitu. Dikiranya cuma dia aja gitu. Satu keluarga gitu, bangsa Ipri gitu. Karena saya begitu masuk, saya liatin itu berbeda-beda gitu. Ternyata ada bangsa jenis buta gitu ya. Dan ada Iprinya gitu yang jenis ular gitu. Terus ada tuyulnya juga. Nah, saya tanya kepada yang Ipri itu, "Kamu di sini sama siapa?" "Saya sekeluarga," katanya, anak, istri, suami gitu lah. "Terus ada yang lain nggak?" "Nggak ada," katanya. Jadi ternyata Ipri nggak bisa melihat alamnya, dunianya, alam jenis buta di situ. Dan begitu saya masuk ke nemuin yang jenis butanya, "Kamu di sini dengan siapa?" "Saya sendiri." "Kamu nggak tahu ada di sini ada yang lain gitu, penghuni itu sama-sama bangsa jin," soalnya kayak gitu. Dia tidak tahu, tidak lihat. Ternyata di antara bangsa jin, kalau enggak sefrekuensi, dia juga tidak bisa interaksi gitu. Mungkin kalau satu makom, ya bisa jadi gitu, dia ketemu, saya tahu. Mungkin dilihatnya bangsa jin, antara bangsa jin yang dilihat nih sosok makom berbeda. Mungkin kelihatannya seperti manusia bersorban berjubah mungkin itu ya. Tapi kalau saya kan soalnya lihat ketiga-tiganya, oh ini jenis Ipri, ini jenis buta, ini bangsa. Ya banyak lah sebenarnya jenis disebutkan bangsa jin itu satu lorong di gua itu ternyata banyak jenisnya. Terus pernah saya ya itu udah lama juga sih. Ada satu pohon besar gitu. Ternyata di situ penghuninya banyak gitu. Seperti satu kampung lah, satu perkampungan pada satu pohon yang besar itu. Ada yang tinggal di sebelah sini, cabang ini, di cabang ini. Itulah, itu bangsa alam kejinan itu. Nah, itu sebutnya alam Jabarut. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dari mereka gitu makumnya, yaitu seperti kayangan gitu. Seperti langitnya kalau di dunia ini ada bumi dan langit, langit dan bumi. Di sana tuh ada alam kayangan. Tempatnya para dewa, para sanghyang gitu ya. Itu bisa tinggal di puncak-puncak gunung, di ketinggian pokoknya dataran tinggi. Terus ada juga yang tinggal di atas awan gitu, ada bangsa jin seperti itu. Karena bangsa jin juga itu tadi. Jadi ada makom-makomnya yang berbeda-beda gitu. Karena saya pernah lihat ada pasukan bangsa jin ya mungkin di dalam ukurannya lumayan besar-besar ya posturnya dia itu. Tinggalnya kok di atas awan gitu. Tapi kalau secara logika mungkin ya kalau awannya bergerak apa dia kerajaan dia ngikutin apa gimana atau memang kebetulan dia lagi di atas posisi itu awan tebal tapi begitu awannya sudah menghilang apa kerajaannya masih tetap di situ gitu. Karena saya tahu dulu itu ada kerajaan mungkin bisa disebutkan kerajaan gaib bangsa jin yang setinggi awan gitu. Ya bisa jadi sejajar dengan apa gunung gitu. Jadi yang tinggal di puncak gunung walaupun di sini nggak ada gunungnya tetap seolah ada alam lagi gitu, yang dihuni oleh bangsa jin gitu. Nggak mesti apa ngikuti kemana awan bergerak istilahnya kalau hujan habis kan awannya hilang istilahnya mungkin kerajaannya hilang kayaknya tidak bukan seperti itu ya mungkin makomnya gitu tingkat ketinggiannya mungkin karena ada bangsa jin yang hidup di lautan di dalam dasar lautan gitu ada yang di lautannya ada di permukaannya kan seolah kelihatan ada kerajaan bangsa jin di permukaan air nah itu ada yang di puncak gunung gitu ada di lembah-lembah itu kan banyak seperti itu. Nah, itu di alam jin. Nah, di alam malakut ya seperti itu juga. Jadi bertingkat-tingkat, berlapis-lapis gitu, tergantung makomnya gitu. Nah, kita itu menjelajah ke alam itu
karena ini hakikatnya benar-benar karunia Allah saja gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong, karena ada di konten seorang yang katanya pernah mati suri gitu. Jadi begitu keluar dari jasad lihat cahaya terang bahwa itu Tuhan gitu, seolah-olah Tuhan tuh langsung ada di lapisan dalam manusia, terus langsung. Pada saya pernah lihat itu begitu kita masuk ke alam barzah juga terang gitu. Terangnya tidak bukan karena cahaya matahari, tidak ada matahari, tapi suasana alam barzah itu sudah terang gitu ya kelihatannya. Tapi terangnya di situ bukan terangnya seperti agak kuning-kuningan gitu. Jadi seperti putih saja gitu, kayak yang pakai lampu neon gitu. Tapi begitu masuk ke alam kubur, karena dari alam manusia, alam nasut, alam barzah itu buat para arwah ya. Kalau di alam jabarut itu bukan penghuni bangsa jin, para siluman, terus alam malakut tempatnya para malaikat, alam laut tempatnya para ruh gitu ya. Nah, kalau alam barzah sama alam kubur ini ke dunia, ke akhirat, menuju akhirat gitu. Bukan ke antar alam-alam, bukan gitu. Tapi bisa disebutkan masih alam gitu ya. Cuma alam menuju ke akhirat istilahnya, kita harus masuk ke alam barzah dulu, terus baru masuk istirahat di alam kubur, baru akhirat, alam mahsyar nanti gitu ya. Kalau itu mah kalau kita mau diperlihatkan ke alam itu, surga nerakanya, berarti kita tuh melihat ke istilahnya ke aras gitu. Sebenarnya kita pergi ke aras melihat catatan orang ini bakal gimana ya di akhirnya nanti masuk neraka apa surga, itu sebenarnya kita di aras melihatnya, melihat surga nerakanya ya di aras gitu, bukan surga nerakanya di alam khayangan. Kalau di alam khayangan itu berarti masih di alam jabarut sebenarnya gitu. Nah di sini orang kan suka tersesat gitu, begitu kita dia mau keluar katanya mati suri, terus saya melihat surga neraka. Terus yang bawah siapa? Ada kakek-kakek katanya. Oh, itu bisa jadi dia masuknya ke dalam khayangan, kakeknya yang pernah yang menjadi siluman atau penghuni alam Jabarut. Dia bawa gitu ke tempat siksaannya di alam Jabarut itu. Terus ada tamannya itu dikiranya surga gitu. Padahal itu masih alam khayangan, bukan alam akhirat gitu. Karena kalau masuk ke alam akhirat itu kita harus melalui fase dulu, fase yang dilalui. Jadi kita harus merasakan mati dulu, meninggal dulu, baru terus ada perjalanan lah misalnya. Nggak langsung gitu, begitu keluar dari jasad langsung plus surga atau perlihatkan neraka, tidak gitu. Kecuali kalau kita meluncurnya langsung ke aras gitu. Kita bisa melihat apa keadaan nanti yang akan terjadi, catatannya sudah ada di aras itu. Nah itu istilahnya. Tapi kalau kita, nah masalahnya kalau kita masuk ke surga neraka yang nanti istilahnya berarti kita harus meninggal, kita harus mengalami pernah meninggal dulu gitu. Jadi begitu mati suri keluar dari jasad, kita tuh harus masuk ke alam barzah dulu gitu. Udah dari alam barzah baru kita masuk alam kubur. Tidak langsung begitu keluar dari jasad langsung siksa neraka dan surga, tidak, bukan seperti itu. Bukan, tidak seperti itu gitu. Jadi kita harus menjalani dulu, melihat orang lagi tidur ke sekampung bisa dilihat gitu, kita mengunjungi. Pada itu masih dalam barzah. Yang keluar itu arwahnya kita gitu. Terus masuk ke dalam kubur, tempat istirahat kita nanti, dapat rumah gimana gitu kan. Ada yang sengsara juga karena di kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah baru nanti goncangan seperti gempa lagi itu alam mahsyar gitu. Tapi itu menjelajah ke sono gitu, kalau bukan karena memang karunia Allah atau kasab terbuka ya susah juga. Karena akhirnya kita menduga-duga, mengira-ngira nanti itu begini-begini. Kalau saya enggak, memang masuk ke tahap-tahap itu yang ujung-ujungnya seolah langsung tembus ke alam neraka dan ke surga. Tapi saya tetap mencari Tuhan gitu, keluar dari semua alam ini gitu. Jadi seolah-olah gini lah, kalau dalam alam nasut ini dalam bangsa manusia, benua alam manusia, benua alam kejinan, di situ ada khayangan segala macam, ini dunia alam malakut. Seolah ini masih sejajar seolah sebenarnya gitu.
masih sejajar bahwa di sini ada bangsa jin, di sini juga ada bangsa malaikat gitu. Nah, tapi begitu kita masuk tembus ke alam barzah, alam kubur, itu seperti malaikat juga. Kalau dia masuk ke alam barzah atau alam kubur berarti malaikat itu meninggal gitu. Karena yang masuk ke alam kubur itu cuma ruhnya gitu. Tidak bisa dengan jasadnya. Tapi kalau kita masuk ke alam malakut bisa dengan jasad begini, bisa melihat langsung dengan kesadaran ini gitu. Termasuk masuk ke alam jabarut, melihat bangsa jin, melihat itu dengan kesadaran jasad ini. Bukan ruh yang keluar, tidak gitu. Kalau yang ruhnya keluar terus kita melihat alam, berarti itu alam barzah, alam kubur baru gitu, ke alam masyar akhirat nanti gitu. Tapi kalau sekarang ini dengan kesadaran seperti Isra Mi'rajnya ke bagian Nabi gitu, nah itu masuknya ke aras, ke alam yang ketinggiannya ya. Jadi alam posisinya lebih tinggi dari alam lahut gitu, sudah melewati alam ruh, gitu, sudah melewati alam apa, jabarut, alam malakut, karena dikawal sama malaikat itu kan. Terus melihat ke alam lahut, melihat cahaya-cahaya, nah itu istilahnya kalau di sekarang bisa dilihat tembus gitu, itu istilahnya aras gitu ya, kita melihat ke aras. Nah di aras ini banyak catatan-catatan tentang surga neraka nanti, tapi belum ada sekarang gitu kan. Catatan di sana sudah ada, tapi akhiratnya belum tercipta, karena sebelum jagat kabir ini hancur, dunia semua palak galaksi ini hancur, terjadinya kiamat kubro, baru itu terbuka yang catatan surga neraka itu gitu, udah dipersiapkan gitu. Nah kalau sekarang kan misalnya kiamat kubronya belum, tapi kita sudah melihat surga neraka, yaitu kita berarti masuk ke naiknya ke aras gitu. Ke aras di sana ada catatan lauhil mahfud gitu, tempat induk kitab di sana, catatan semua tuh sudah ada gitu, bahwa kita calon surga nerakanya udah ada catatannya. Catatannya bukan catatan cuma tulisan, tapi kayak videonya sudah ada gitu. Makanya baginda Nabi melihat seseorang, kok ini orangnya ini masih di dunia, tapi kok di sonanya di surga atau neraka udah ada gitu, gambaran videonya istilahnya, iklannya itu udah duluan ada gitu. Bukan cuma catatan tulisan ini seorang bakal masuk neraka kayak kayak kalam gitu, tidak. Jadi seperti kita melihat layar yang maha besar seperti video bahwa di situ orang itu masuk surga atau masuk nerakanya udah kelihatan. Dia tenggelamnya di nerakanya gitu. Kalau masuk surganya dia memang lagi ada di taman gitu. Itu kelihatan seperti itu. Kalau kita masuk ke melihat di Lauhil Mahfud gitu. Padahal kita jalani sekarang ini belum jagat kabirnya, belum ada nerakanya gitu. Belum ada surganya karena kita harus melewati jagat kabir, kehancuran jagat kabir ini gitu. Tapi catatan memang sudah ada gitu. Catatan di Lauhul Mahfud itu tentang akhir perjalanan manusia yang terakhir, walaupun yang masih janin kan nanti begitu ada orang yang mengandung 4 bulan langsung dikeluarin, langsung lahirin, langsung dewasa gitu kan, nanti di hari kiamat. Saking gentingnya goncangan atau roh-roh yang belum sempat dilahirkan itu pada masuk. Kalau memang ada bagian untuk dilahirkan di dunia dulu gitu. Tahu-tahu orang yang pada hamil masih di kandungan pada lahir lah istilahnya. Langsung wujud padahal di detik-detik saatnya terjadinya kiamat. Walaupun sehari ya udah mungkin kita pernah terlahir di dunia gitu. Udah gitu langsung masuk ke alam goncangan itu kan, masuk kita semua tuh masuk ke alam kubur sebenarnya. Jadi pada meninggal semua yang ada, termasuk yang di langit, para malaikat itu masuk ke alam kubur itu meninggal berarti. Jadi kalau kita masuk ke alam kubur, kalau ada yang ngantar masih seorang ngantar, ini bukan berarti bukan alam kubur gitu ya. Alam jabarut tapi alam nikayan kalau kita masuk, karena kalau ke alam kubur itu malaikat juga udah berganti wujud gitu ya, udah tinggal ruhnya yang masuk di alam kubur itu. Karena setiap bangsa manusia, jin, malaikat kalau masuk ke alam kubur berarti tersisa ruhnya, tidak bisa keluar masuk gitu, kecuali kalau kita melihatnya ke aras, ke lauh mahfud, kita bisa lihat keadaan nanti saya atau orang lain tuh melewat masuk ke alam barzah dulu, ke alam kuburnya gimana keadaan di alam kuburnya itu bisa dilihat di sini gitu. Catatannya sudah ada tertulis gitu. Puluhan
atau mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun sebelum tercipta dunia, catatan ini sudah ada videonya seolah-olah kayak gitu. Terus alam-alam itu kalau sudah kita ngejelajahi sampai keluar ke terakhir tuh alam malakut, alam lahut. Kalau alam lahut itu kan alam para ruh gitu. Jadi semua ruh itu mengitari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini terangnya ini butiran-butiran cahaya ini ruh-ruh gitu. Yang mengitari itu Nur Muhammad gitu. Seolah seperti matahari yang dikelilingi cahaya gitu pada Nur Muhammad itu. Nah ini berlapis-lapis juga ruh ini bertingkat-tingkat jarak dari sumber inti Nur Muhammad ke ini ruhullah, ruhul kudus, ruh ruhania, ruh idopi, ruh jasadi, ruh hewani, ruh nabati ini terus. Jadi seolah terus seperti planet-planet mengitari bintang gitu. Berotasi lah istilahnya seperti itu. Ini ruh juga terus-terusan gitu. Yang dilihat tuh ke wajahnya Nur Muhammad itu seperti melihat ke matahari gitu. Nah posisi saya waktu itu yang misalnya keluar jasad hancur karena ini perjalanan sukma gitu ya. Begitu kita nyampe di alam lahut, di alam ruh gitu, saya lihat badan seperti fata morgana kalau yang dilihat di terik matahari itu jalan gitu kan kelihatan seperti riak airin. Saya melihat tubuh tuh seperti itu. Saya melihat tubuh seperti itu. Nah makin lama makin dekat ke Nur Muhammad, tubuh yang ruh ini seperti menguap hilang gitu karena seperti karena makin dekat ke intinya gitu, ke inti Nur Muhammad itu kita itu hilang lebur gitu. Tapi kesadaran ini masih ada, rasa kesadaran sejati kita masih ada walaupun sudah tidak berwujud ruh lagi. Yang ada cuma sifat penglihatan, sifat pendengaran, sifat kesadaran kita bisa membedakan atas bawah. Karena saya melihat ke Nur Muhammad seperti melihat ke atas gitu saja meluncur terus. Padahal sejatinya itu kita itu makin halus sebenarnya dari jasad kasar kan ada sedulur papat dari anasir-anasir sumber inti-intinya itu cahaya juga gitu. Terus ada ruhnya, ruh ternyata di dalam ruh ada intinya lagi berupa Nur Muhammad gitu. Kita masuk ke mungkin kalau di istilahnya dikategorikan Nur Muhammad ini sebiji atom yang sangat halus yang nggak bisa ditembus karena apa? Kita dari alam dunia nih, alam manusia masuk ke alam gaib bangsa jin itu kan halus. Tapi bangsa jin tidak bisa melihat malaikat karena malaikat lebih halus daripada bangsa jin. Nah malaikat tidak bisa masuk ke alam ruh, tidak bisa melihat ruh karena ruh lebih halus daripada jasadnya malaikat. Sedangkan saya masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam ruh, sampai ke intinya Nur Muhammad ini ibaratnya saking halusnya, saking kecilnya gitu. Nur Muhammad ini tapi bisa diurai, dipecah. Mungkin jadi triliunan ruh gitu ya dari satu biji atomnya Nur Muhammad ini bisa dipecah jadi miliaran atau triliunan jenis molekul ruh gitu saking luasnya kan lebih luas daripada jagat kabir yang sekarang saya lihat karena saya lihat diperlihatkan waktu itu seolah Tuhan berkata kepada saya coba lihat gimana caranya kami menciptakan Al-Falaq. Jadi saya lihat tuh seolah ada bongkahan besar terjadi ledakan akhirnya bumi ini galaksi-galaksi ini yang tersebar luas. Jadi terbagi jadi ratusan miliar galaksi-galaksi gitu. Dari galaksi ratusan miliar bintang-bintang. Tapi saya duduk soalnya di ujung sini saking luasnya itu gitu ya, tebaran ledakan itu ledakannya alam falak ini. Saya melihat dari sisi ini ke sisi sana tuh kelihatan gitu tebarannya. Jadi seolah ruh saya tuh lebih besar daripada jagat kabir ini gitu.
dari tata surya, dari galaksi-galaksi yang ratusan miliar jumlahnya, saya bisa melihat gitu posisi ruh itu bisa ternyata ruh saya seolah lebih besar gitu dari luasnya jagat ini gitu. Tapi begitu masuk ke Nur Muhammad lebih luas, seolah sampai mungkin di saking luasnya, saking tebalnya, karena begitu kita meluncur terus ke inti Nur Muhammad itu masuk ke dalam, tapi kesadaran ini kan bukan karena jasad ruh sudah lebur di alam lahut juga. Begitu meluncur menuju ke Nur Muhammad kita sudah tidak punya jasad gitu. Walaupun jasad dari ruh gitu, tidak. Tapi kesadaran, rasa kesadaran kita masih ada gitu. Bahwa saya ada ini, walaupun tanpa ada wujud yang bisa saya lihat. Tapi kesadarannya terus meluncur melewati Nur Muhammad sampai di ujungnya. Ternyata begitu di lapisan, mungkin kalau dianggap bulat, saya itu udah tembus ke bulatan Nur Muhammad itu. Nah, udah kita duduk lagi di luasnya ini cahaya atau Nur Muhammad itu. Saya melihat ke atas kok masih ada seperti matahari gitu. Cuma kalau dari Nur Muhammad mungkin diikitari oleh ruh-ruh ya, terangnya cahaya-cahaya itu molekul-molekul cahaya. Begitu masuk ke melewati Nur Muhammad, masuk ke intinya Nur Muhammad itu, ternyata di dalamnya saya melihat ke atas lagi ada cahaya tapi tidak ada. Mungkin lihat ke nur yang kedua itu tidak ada cahayanya gitu di luar tuh. Seperti sekarang ini matahari kan kita bisa melihat ini karena ada cahaya dari matahari gitu. Kalau di sana cuma mataharinya saja kelihatan. Di luas ini seolah gelap gitu, seperti matahari yang terang tapi cuma bulatan mataharinya saja di tengah luasnya langit gitu. Saya melihat seperti itu. Jadi kalau Nur Muhammad ini dikelilingi oleh cahaya-cahaya, ruh-ruh cahaya berupa cahaya itu gitu. Tapi begitu melihat yang kedua itu, walaupun ada gitu ya terang gitu, tapi dia tidak mengeluarkan cahaya. Tapi begitu saya tembus masuk, ternyata ini seolah yang sebesar matahari, karena itu saking jauhnya ternyata. Jadi jaraknya lebih, misalnya seperti dari bumi ke matahari lagi. Terus saya meluncur mengejar cahaya itu yang kedua itu. Ternyata makin lama makin besar, makin dekat kan makin besar. Sampai saya gak melihat ya ujungnya gitu kelihatan. Tapi kalau dibandingkan dengan luasnya ini lebih luas. Alam yang apa istilahnya di luar nur itu gitu. Ternyata masih luas karena saya bisa lihat oh itu matahari sebesar gini istilahnya. Ini kan masih luas di sekitar itu. Saya kejar ke situ. Tapi itu mas istilahnya bukan jauh gitu, tapi makin halus di diri Nur Muhammad ternyata ada nur lagi seolah seperti itulah. Nah saya kejar ke dalamnya intinya apa, nur kedua. Makin lama makin besar lagi gitu. Saya kejar lagi karena itu bertahap ya. Ternyata Nur Muhammad ada nur ruh di sono sumber gini intinya di dalamnya itu. Terus masuk lagi ternyata ada ruh lagi ada nur lagi terus sampai mentok ke 5 bulatan nur itu. Ternyata oh itu nur datullah. Jadi begitu masuk ke nur yang terakhir sebutnya nur dat. Jadi nur dat di dalam itu paling dalam lah istilahnya. Nur sifat, nur asma, nur amal, nur Muhammad gitu tuh 5. Nah begitu dari kita masuk ke yang terakhir ke nur dat, kita sudah tidak bisa melihat apa yang harus saya lihat karena di sana sudah tidak ada. Tapi kesadaran masih tetap kesadaran begini gitu. Saya merasakan kesadaran bahwa saya satu titik air di ribuan miliar kali samudra gitu. Karena saking luasnya saya lihat ke sono ke sini itu soal saya masih bisa merasakan, bisa memandang tanpa ada wujud itu pandangan-pandangan sifat. Jadi sebenarnya yang di istilah ada sifat 20 lah yang disebutkan gitu kan. Wujud kidam bako muhlafalil hawadis kiamuh binafsih wahdaniyat kudrat iradat hayat sama basor. Nah penglihatan sifat Allah itu bukan karena
ada mata baru bisa melihat, ternyata tanpa mata saya bisa melihat, tanpa mata wujud jasad ini, tanpa wujud sukma, tanpa wujudnya ruh, kita tetap ada penglihatan. Jadi yang terakhir ini ada rasa. Jadi yang tertinggi sebenarnya rasa, sudah melewati ruh Nur Muhammad. Kata ada orang kan, rasa itu Nur Muhammad. Ternyata ada itu, rasa itu lebih tinggi. Karena saya merasakan kesadaran sendiri gitu, merasakan bahwa ada yang mengawasi saya gitu. Tidak pernah saya menjadi Tuhan. Karena saya merasakan bahwa ini yang maha luas, ini Dzatullah itu yang maha suci. Yang tidak bisa saya gambarkan, bahwa saya itu ada di bagian itu gitu. Bagian yang diawasi. Karena saya melihat oh ini Dzatullah ternyata yang sudah tidak bisa saya gambarkan karena saking sucinya gitu. Jadi maha suci Dzatullah itu. Tapi kesadaran kita ada. Jadi dalam posisi itu kesadaran saya bukan kesadaran seorang Tuhan, seorang pencipta, bukan. Kesadaran saya hanya bayangan, seorang bayangan dari Tuhan. Kita seolah bayangan yang mengikuti Tuhan ketika Tuhan menciptakan. Jadi saya punya kesadaran waktu itu bukan saya yang menciptakan, tapi saya menyaksikan ketika Tuhan menciptakan al-falaq, menciptakan segala unsur-unsur gitu. Waktu seperti penciptaan al-falaq gitu. Karena itu ada suara sebelumnya gitu kan, ada suara. Coba kamu lihat gitu, gimana caranya kami. Jadi itu kata Allah gitu, kata Dzatullah itu. Kami karena kehadiran saya di waktu itu. Jadi kami, coba lihat caranya kami menciptakan al-falaq katanya. Jadi saya seolah jadi penglihatannya Tuhan ketika tangan Tuhan bekerja menciptakan dunia, langit dan isinya. Jadi begitu ada yang bilang mengatakan bahwa kalau gitu ngapain kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, kalau Allahnya sudah ada di diri kita. Jadi sebenarnya siapa yang berdoa atau siapa yang meminta dan siapa yang mengabulkan. Kalau Tuhannya di sini ya udah nggak usah berdoa, seolah seperti itu. Itu salah, ternyata salah. Itu salah besar. Ternyata begitu saya sampai ke titik terakhir makom itu, saya masih kesadaran saya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kita itu di sana sudah nangni gitu aja. Sudah tidak ada kalimah, tapi zikir terakhir itu zikir rasa. Merasakan kehadirannya yang maha kuasa, merasakan kehadirannya Dzat yang maha suci, karena sudah tidak bisa digambarkan. Soalnya kalau sekarang kan di dunia kita ngiblat ke Baitullah karena ada kiblatnya ada sebelah kulon istilahnya. Akhirnya atau sebelah barat kita ngiblatnya ke sono gitu. Seolah di dunia itu ya. Tapi kalau udah nyampe terakhir, kemana aja arahnya tetap itu wajah Tuhan, wajah Allah, kemana aja. Karena kita ya itulah diliputi, dikelilingi. Tapi kesadaran seperti ini gitu. Saya merasakan bahwa saya diawasi. Tapi saya bisa merasakan bahwa ini Dzatullah tuh yang luas ini gitu. Karena saya duduk seolah di atasnya nur dat yang terakhir gitu. Jadi kalau kita dia nanti kan ada keterangan bahwa di surga itu kita akan melihat wajah Tuhan. Jadi seolah melihat Tuhan seperti matahari, yaitu yang sebenarnya yang dilihat itu sebenarnya Nur Muhammad gitu. Itu wajah gitu. Karena di dalam kalau kita mau kejar lagi itu di dalam ternyata di dalam diri Nur Muhammad ada lagi nur yang sampai yang terakhir tidak ada yang bisa kita lihat. Jadi Allah menampakkan wajahnya itu. Karena tidak akan tercipta al-falaq semua yang bergerak gitu. Semua manusia atau hewan atau bintang-bintang tidak akan ada tanpa adanya Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini bibit segala macam. Ternyata disitulah segala ruh, segala macam. Karena setiap lapisan ruh itu kan dari ruhullah itu ruh yang menghidupkan aras gitu. Jadi semua itu ada ruhnya gitu. Ini bisa karena masih makhluk Allah yang terbesar itu kan aras gitu. Itu ruhnya ruhullah yang
ditiupkan ke aras itu. Jadi sama-sama tetap mengkhidmat kepada Allah gitu, tunduk taat atas aturan. Jadi malaikat cuma ada di bawah aras gitu. Di atas arasnya ini makhluk terbesar gitu, berupa cahaya gitu. Tapi ini ada ruhnya gitu, disebutnya ruhullah itu. Nah, Ruhul Kudus ini ruh yang mengisi jasanya para malaikat. Karena malaikat ukurannya ya besar-besar juga. Memang ukurannya tidak sama. Antara malaikat Jibril sama malaikat Israfil itu bedanya ratusan kali. Terus antara malaikat Israel aja, istilahnya dunia itu seperti telur gitu. Kalau telur dipecahkan di atas kepalanya malaikat Israel gitu, airnya tidak akan tumpah gitu, saking besarnya malaikat gitu, malaikat Israel itu. Jadi seolah dunia itu cuma dalam genggamannya malaikat Israel. Tapi kalau dibandingkan dengan malaikat Israfil itu seluruh alam jagat kabir ini, semua galaksi semua kalau disatukan, dia cuma ada di ujung moncong trompetnya seolah, jadi lebih besar malaikat Israfil. Nah, malaikat sebesar itu, istilahnya dunia alpak ini cuma di depan moncong trompetnya seolah, atau untuk ditiupkan sangkakala gitu ya. Tapi itu semuanya masih di bawah aras. Masih dilingkup oleh aras, yang arasnya ternyata lebih besar daripada kumpulan ribuan malaikat, atau mungkin jutaan atau miliaran triliunan malaikat gitu. Yang banyaknya itu. Besar apa juga tetap masih dalam genggaman aras seolah-olah. Karena yang paling tinggi itu kan ada malaikatul aras, alamatul aras itu ada. Yang 8 arah penjaga angin. 8 penyangga aras gitu. Ternyata aras juga itu lebih besar daripada malaikat yang ya dianggapnya paling besar, gimana juga tetap masih di bawah aras gitu. Di bawah naungan aras, sebesar-besarnya malaikat juga. Nah, itu ruh yang ditiupkan ke aras itu ya sama gitu. Jadi ruh manusia ini sebenarnya kalau kita keluar bisa masuk ke binatang sekecil nyamuk, pada ruhnya sama. Begitu keluar dari jasad nyamuk bisa jadi dia masuk, kalau mau gitu Allah berkehendak masukkan ke alam ke hewan gajah, istilah binatang gajah. Ya ruh itu masuk aja ke gajah juga, nggak ada yang kurang gitu. Jadi ruh ini gimana, saya juga menggambarkannya susah gitu. Begitu suruh masuk ke, ibaratnya ruh segede gini, tapi begitu suruh masuk ke binatang semut yang terkecil atau ke nyamuk, dia masuk muat gitu. Tapi begitu keluar suruh masuk ke binatang gajah atau dinosaurus yang terbesar sekalipun, ya tetap ruh itu masuk ke ruang relung-relungku, tiap pori-pori lah istilahnya gitu. Semuanya tidak ada yang kurang gitu. Jadi ruh itu bisa masuk ke apa aja, ke pohon, ke batu, ke benda, ke planet-planet ini ada ruh-ruhnya juga. Nah, semuanya ini masih ada dalam lingkup sekitaran Nur Muhammad gitu. Jadi sumbernya ruh itu ke Nur Muhammad. Jadi gitulah. Kita walaupun punya istilahnya saking dekatnya, saking sudah ma'rifatnya, tidak pernah berperan menjadi Tuhan sang pencipta, tidak. Justru kita menjadi bayangan Tuhan ketika mengikuti gerak Tuhan, ketika Tuhan bekerja gitu. Jadi seolah saya itu menyaksikan Tuhan bikin ini, kita hanya ikutin aja gitu, kesadaran itu. Jadi tidak pernah berperan kesadaran kita, atau saya itu berperan soal saya pernah yang menciptakan ini saya dulu, itu tidak gitu. Jadi saya tahu yang Tuhan menciptakan ini begini. Seperti terjadinya di keremkannya umat Nabi Nuh. Saya tuh soal itu kan masih dalam ruh gitu ya. Jadi ruh saya sudah melihat ketika umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Saya melihat bulatan bumi ini benar-benar semuanya air. Yang tadinya ada daratan, ada air gitu. Ternyata semuanya akhirnya seperti air itu bertambah besar, luas gitu ya. Akhirnya tidak ada daratan sedikit pun yang terlewat. Karena semua jadi berubah jadi lautan air gitu.
yang lama kelamaan akhirnya kayak surut ya surut lagi gitu. Jadi si air itu kayak masuk menyerap ke dalam bumi gitu. Itu saya soalnya pernah masuk disaksikan untuk ketiga terjadinya dikirimkannya umat Nabi Nuh. Itu alam ruh. Jadi ruh saya udah punya kesadaran seperti ini gitu. Oh, saya pernah lihat ini umat Nabi Nuh dulu. Karena itu Allah sendiri seolah memperlihatkan ruh kamu itu sudah ada dulu gitu sebelum kamu dilahirkan. Jadi ada yang berpaham bahwa ruh kapan diciptakannya sebelum mau dimasukkan ke jasad janin yang baru 3 bulan ke 4 bulan baru diciptakan ruh. Tidak sebenarnya. Ruh sudah ada dipersiapkan. Udah lama. Terus ada permohonan ruh juga. Saya pengen dilahirkan gitu. Walaupun bukan kesadaran istilahnya jasad kita tidak ingat kan dulu tidak meminta gitu. Seolah-olah kamu minta masuk ke keluarga siapa? Kamu yang minta apa tidak? Ya tidak jelas itu. Mungkin bahasannya Buya Syakur dulu itu pernah saya dengar bahwa saya ruh itu keinginannya lahir di keluarga ini jadi bangsawan dari turunan ini katanya kan ruh tidak ada permintaan itu. Iya, karena permintaan ruh tidak memilih si A si B kan tidak belum tahu mana cuma pengennya diwujudkan saja dikasih jasad gitu si ruh ini. Jadi permintaannya cuma itu. Jadi nggak milih-milih. Ya Allah, saya pengen nih masuk ke keluarga ini, keluarga bangsawan, turunan Menak segala macam istilahnya. Jadi perempuan atau jadi laki kan nggak ada. Memang karena itu ruh tuh nggak ada keinginan seperti itu. Setelah masuknya hawa nafsu baru punya keinginan. Ruh tuh nggak ada ruh itu. Cuma yang dilihat tuh Nur Muhammad, tapi pengen diwujudkan siapa saya ini, ya Allah wujudkan saya dengan diberikannya bungkus jasad. Itu keinginan cuma itu saja. Akhirnya Allah kan mengabulkan, ya udah kamu masuk ke sana, ya udah itu pilihan Tuhan. Kamu masuk ke sini, tapi hidup kamu bakal begini, istilahnya bakal keadaan sengsara atau kaya karena kamu begini. Itu catatan cuma Allah yang menentukan gitu. Orang tua kita pernah meminta tidak juga. Ya Allah saya pengen begini. Memang ada doa yang pengen anak yang soleh gitu, yang diberi kelancaran rezeki. Mungkin ada permintaan. Tapi kadang-kadang ruhnya yang diberikan yang lain gitu. Yang tidak sesuai. Kok jadi begini saya mintakan yang begitu. Tetap itu yang berwenang cuma Allah yang mutlak. Makanya kamu ini nitip nih ke orang tua nih kayak nitip janin di istri kamu mungkin istilahnya udah. Kita sekedarnya titipan, ya udah saya terima. Begitu saya masuk ke keluarga yang belangsak. Pengen saya kan masuk ke keluarga bangsawan. Roh itu dari dulu tidak ada keinginan karena belum punya hawa nafsu. Roh itu murni, masih suci. Ruh sebutnya Ruhul Kudus gitu. Jadi ada keinginan cuma wujud aja, terserah di mana kayak terserah Allah gitu. Istilahnya seperti itulah. Itu nah kesadaran ruh itu kesadaran seperti kesadaran ini gitu. Jadi kita nanti begitu meninggal gitu ya, begitu keluar dari jasad, kesadaran ini tetap saya melihat jasad saya istilahnya kena sakit segala macam, lihat orang pada istilahnya mulasara, saya lihat nih kesadaran saya ini lihat gitu jasad saya lagi diurus sama orang-orang, sama tetangga sekampung istilahnya. Siapa yang ziarahnya gitu, yang layarnya itu pasti kita tahu karena kesadaran kita bisa melihat ke sana ke sini. Begitu jasad kita dipendam, kita melihat tembus ke dalam itu. Makanya ada orang yang dibacain, ditalkinkan, kita dengar gitu. Yang dengar bukan jasad ini, kesadaran kita yang ruhnya itu yang dengar gitu, yang mendengarkan karena sebelum ini semuanya bubar kita tuh belum masuk. Istilahnya berpisah. Cuma kita ngikutin terus aja, ngikutin jasad sampai dikubur, saya dengarkan nasihatnya istilahnya ajengan atau ustadz yang mentalkinkan kita ini yang jasad ini bukan yang dengarnya bukan jasad. Tapi kitanya, ruhnya gitu. Kita dengar kamu harus ini iya, yang jawab ini. Kalau itu udah nggak bisa jawab. Si jasadnya nggak bisa. Tapi ruhnya dengar, malah masih lihat siapa yang ngantarnya. Kadang-kadang yang bisik-bisik dalam istilahnya ada orang yang
ngomongin jelek kita, kita dengar karena kita langsung ruh kita, maafin saya. Tapi orang yang nyerita kejelekan kita kan nggak sadar bahwa di depan dia sudah ada ruhnya. Pada orangnya memang lagi dikubur, istilah diurukin tanah. Tapi ruhnya masih maafin saya. Gitu. Kita jonjong aja kan. Ah ini orang kan jelek begini-begini nggak pernah sholat istilahnya gitu kan ngomongin keburukannya. Ruhnya tahu gitu. Dengerin dia yang dia ceritakan. Ruh itu tahu ada orang yang niatnya mengelayat walaupun dia tuh nggak masuk ke rumah ke orang yang apa ditinggal si mati ini. Kita tahu karena semuanya pandangan tembus gitu. Gak terhalang oleh tembok kalau ruh itu. Kalau ruhnya di jasad ya sebatas pandangan mata ini gitu, terbatas jarak kehalangin tembok aja udah nggak bisa lihat. Tapi kalau sudah keluar ini tembus ke segala macam, bisa mendengarkan apa bisik-bisik orang tentang kebaikan kejelekan si imam. Jadi yang tersinggung itu yang suka sakit bukan jasanya ketika diomongin jelek atau baiknya. Kalau baik mungkin yang senang itu ruhnya. Kesadaran kita masih ada di situ di lingkungan gitu. Makanya kalau saya ada orang yang meninggal ya ngobrol aja sama ruhnya bukan sama jasadnya. Mungkin itu ketololan orang yang nggak paham gitu dalam itu gitu. Soalnya ngapain didoakan kan jasadnya udah nggak dengar. Iya memang jasadnya udah nggak dengar tapi ruhnya masih ada di sekitar kita gitu. Udah bisa melihat, masih bisa melihat, mendengarkan apa omongan apa saja tentang keburukan si jasad ini gitu, jasad kita. Nah setelah beres baru di situ terbuka, ada pintu, ada malak lah istilahnya. Nah di situ kalau bisa kita menjawab pertanyaan itu dari alam barzah kan ini sebutnya alam apa jasad kita lagi diurukin. Kita ruhnya sudah ada di alam barzah. Jadi alam barzah ini bisa melihat apa ruh kita bisa melihat orang tapi orang tidak bisa melihat ruh kita. Tapi kita bisa tahu siapa saja yang melayat, yang nganter gitu, yang memandikan, yang apa memikul pasarannya, yang menguburkan, kita masih bisa lihat siapa saja orangnya gitu. Itu posisinya di alam barzah. Nah, begitu kita mau masuk ke alam kubur, di situ ada malaikat. Jadi kita mau masuk ke alam kubur, pertanyaan malaikat itu makanya kita masuk ke dalam alam kubur itu nikmat kubur atau siksa kubur. Ya mudah-mudahan kita semua itu mendapat nikmat kubur ya begitu masuk plus karena itu tirai hijab lagi gitu. Jadi begitu kita masuk dalam kubur, kita sudah benar-benar tidak bisa interaksi dengan manusia ini. Melihat jasad juga tidak, kita sudah ada di sono, udah istirahat. Mungkin kalau tempat kediaman kitanya bagus, dapat nikmat kubur, ya banyak teman lagi. Siapa? Ya amal-amalan kita yang nemenin. Jadi kita bukan sendirian, kita ini ruh tuh. Begitu masuk, oh, banyak yang nemenin. Kadang-kadang waktu ada pertanyaan malaikat itu si amal-amalan kita ikut hadir gitu menjawab malah kita seolah ngomongnya begini-begini itu dorongan dari amalan kita tapi kalau yang bagusnya begitu lihat ini langsung ya udah silakan aja masuk kan udah tahu siapa posisi kita tentang ketauhidan segala macam malaikat kan tahu gitu udah gitu tinggal ya udah silakan tinggal masuk ada yang kayak gitu nggak mesti harus pertanyaan karena di dunia sudah selalu menghisap diri lah istilahnya gitu. Jadi nggak usah ditanya malaikat nanti gitu. Sekarang aja Tuhan kamu siapa? Tak jawab dengan sendiri aja gitu. Keyakinan bahwa Tuhan saya Allah gitu. Imam kamu siapa? Quran. Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad gitu. Karena saya bagian umatnya. Makanya sering-sering berselawat, sering-sering ngaji Quran gitu. Udah itu kalau pertanyaan itu setiap waktu kita jalanin di dunia nanti juga misalnya pertanyaan itu kayaknya wah ini mudah paham tinggal masuk aja gitu malaikat nggak mempersulit lah istilahnya kita tinggal masuk aja begitu masuk kita tinggal lihat ada taman lagi kan dalam kubur itu ada seperti kita masuk ke alam dunia gini lagi gitu cuma di situ rumahnya rumah kita sendiri doang sekampung cuma saya gitu seolah di perkampungan alam kubur itu cuma sendiri ditemenin dengan amal-amalan. Jadi nggak ada, oh itu tetangga saya di alam kubur nggak tetanggaan gitu, sendiri saja. Kita dibarengi, ditemani oleh amal-amalan kita. Makanya makin banyak amalannya, makin banyak teman gitu.
Nah itulah proses-prosesnya gitu. Jadi kesadaran saya begitu nyampe ke makom kemakrifatan, sudah nyampe di hadirat Allah gitu ya, udah ketemu dengan Datullah, merasakan kehadiran, bahwa rasa kesadaran ini, rasa kesadaran pribadi atau sukma batin sejati kita merasakan bahwa saya ini tidak pernah menjadi Tuhan, tapi saya menjadi hamba Tuhan yang mengikuti gerak Tuhan gitu. Jadi apa yang kata Tuhan perintahkan dijalanin. Jadi kita sebagai, mungkin dianggapnya sebagai wayang aja saya. Sebagai wayang, dalangnya cuma Allah gitu. Jadi kita digerakkannya ngikutin aja. Jadi kita tidak pernah menjadi dalang si wayang ini. Jadi berperan sebagai wayang yang digerakkan oleh Tuhan. Dan kita punya kesadaran bahwa kita tidak pernah menjadi Tuhan gitu. Walaupun kita sedekat apa juga kita makomnya istilahnya, tetap bahwa kita itu orang yang diawasi, bukan yang mengawasi. Kita hanya bayangan Tuhan ketika kita bercermin. Kita yang ada di dalam cerminnya, bukan si Tuhannya yang ketika bercermin. Bahwa saya menyaksikan sebagai penglihatannya Tuhan ketika tangan Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi tidak pernah merasakan bahwa saya yang bikin ini, saya bikin ini, tidak. Jadi di situ tetap saya merasakan sebagai hamba gitu. Tidak pernah menjadi sebagai kholik pencipta gitu, tidak. Merasakan sebagai hamba, makanya selalu terus kesadaran di alam itu udah melewati alam ruh lah istilahnya, itu udah jauh, sangat jauh gitu. Kesadaran kita, kesadaran seorang hamba yang diciptakan, kehadirannya walaupun di istilahnya di makom tertinggi itu, ya saya sebagai bayangan saja gitu. Tidak pernah menjadi atau tidak pernah berperan sebagai Tuhan. Makanya di dalam sana masih bisa berdoa lah istilahnya, meminta welas asihnya Dat yang Maha Suci, minta perlindungannya Dat yang Maha Suci. Walaupun saya sudah berada di mihrabnya seolah-olah gitu, di tempatnya. Tapi saya merasakan bahwa oh ini semua ini Datullah, Dat yang Maha Suci itu. Jadi saya ya mungkin kalau di situ posisinya udah zikirnya udah zikir hening ya. Jadi seolah kita itu merasakan saja deh, merasakan kesadaran diri pribadi sejati gitu. Itu zikir yang tertinggi gitu. Tapi memang lebih bagusnya kalau kita udah tahu kan Allah itu ismu Dat. Jadi nama Allah, yang nama Datullah itu Allah. Udah kita sebut Allah, Allah dengan rasa, tapi dengan kehadirannya rasa pribadi sejati gitu. Zikir Allah, Allah itulah. Tidak cuma kayak orang yang semedi gitu. Mungkin ada yang berpahaman udah kita semedi aja sama dia bersama dia, sama dia yang Maha Suci seolah-olah gitu. Jadi kita hening dia merasakan gitu. Ya lebih bagusnya kita kolbu ini, rasa ini dibarengi gitu lah. Sambil menang diam, tapi dalam kolbu tetap menyebut-nyebut, karena itulah ismu Dat. Allah, Allah, Allah gitu aja. Zikir itu yang paling tinggi sebenarnya. Ada lagi memang di dalam kalimat atau amalannya Syekh Sultan ada Ismul A'dham. Jadi kenapa saya manggilnya Allah ke diri, terus bilang hu ke Dat gitu, balik lagi soal ini. Ini rangkaian Allah itu kan terdiri dari 8 alif, lam, ha. Alifnya langit dan bumi, terus lamnya lidatil wajibil wujud karena ada anasir angin, air, api, tanah gitu, yang terus lidatil wajibul wujud, lidatin sabitun pidat itu karena ada wujud cahaya, cahaya istilahnya yang 4 unsur cahaya yang cikal bakalnya malaikat, dari cahaya biru, kuning, merah dan hitam, langit, air, api dan tanah gitu. Terus hu-nya apa? Hu-nya ke Nur Muhammad itu karena ini ruh gitu.
melihat ke Nur Muhammad, ada begitu masuk ke Nur Muhammad, ternyata di diri dalam diri Nur Muhammad ada lagi ternyata. Seperti anggaplah Nur Muhammad ini ibaratnya jasadnya, terus batinnya Datullah, dat yang maha suci itu. Gitu. Jadi kita melihat wajah Allah yang hu-nya itu ke Nur Muhammad. Di dalam hakikatnya di diri Nur Muhammad ini ada dat yang maha suci itu. Jadi tidak ada Muhammad kalau tidak ada Tuhan, seolah tidak ada Tuhan kalau tidak ada Nur Muhammad, karena kita tidak bisa menyebut kan. Tidak bisa kalau merangkai gitu kalau tidak ada ruhnya gitu dari awal Nur Muhammad tidak ada, ini mungkin semuanya tidak akan ada malaikat, tidak akan ada anasir-anasir bumi gitu ya, seperti angin, air, tanah gitu ya, api gitu. Tidak akan ada wujudnya langit dan bumi kalau nggak ada Nur Muhammad gitu. Karena itu titik beratnya di Nur Muhammad itu gitu, yang kita masih bisa lihat gitu. Kalau Datullahnya sudah tidak bisa dilihat. Karena mata apa saja, penglihatan yang gimana juga, termasuk para malaikat, ruh juga sudah tidak bisa melihat Datullah. Tapi kesadaran kita, rasa kesadaran sejati, kita merasakan kehadiran Dat itu tanpa harus berpandang-pandangan gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu, ini berapa lumayan ya, hampir 1 jam kurang ya. Mungkin dicukupkan bahasan seperti ini. Jadi kesimpulannya, setinggi-tingginya seorang yang mencapai makom kemakrifatan, kita tidak pernah menjadi Tuhan, atau kita tidak pernah berperan menjadi Tuhan. Oleh karena itu, ibadah atau ketergantungan kepada Tuhan, kepada Allah, kita harus terus-terusan. Walaupun kita sudah ada di berhadapan dengan Datullah, kita masih bergantung kepadanya. Kita di dunia melakukan ibadah karena Allah. Terus kita masuk ke alam malakut, ke alam lahut, kita masih memerlukan bergantung kepada Allah gitu. Begitu kita masuk berhadapan misalnya ke alam yang lebih halus lagi, berhadapan dengan Dat, kita merasakan kehadiran Allah, kita masih bergantung gitu ke Allah Datullah yang maha suci itu. Jadi jangan melepaskan ibadah lahir, ibadah pikiran, ibadah kolbu, ibadah semua, ibadah rasa. Kita harus merasakan kehadiran Dat yang maha suci itu. Itu bahasan tentang ketuhanan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.